Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaannya, rezekinya juga, yang masih studinya juga. Pada kesempatan kali ini teman-teman, gua kedatangan seorang teman. Mungkin teman-teman yang penggemar Jujutsu Kaisen ngeh kali tahu siapa yang lagi hadir di sini. Jadi di sini ada Kang Lutfi. Hello. Jadi di sini ada Kang Lutfi yang belum tahu. Kang Lutfi itu adalah basis dari Ali. Mungkin teman-teman yang nonton ya kembali lagi ya. Mungkin teman-teman yang nonton Jujutsu Kaisen sepertinya bakal kenal karena Ali bukan opening ya? Oh, endingnya jadi soundtracknya Jujutsu Kaisen. Nah, sebelum kita nanti bahas tentang tanya-tanya tentang Ali gimana, karir musiknya gimana, boleh tahu nggak sih Kang Lutfi sendiri itu di Indonesia asalnya dari mana? Misalkan sekolahnya di mana sebelum ke Jepang? Asalnya lahirnya di Bandung, gede di Bandung, Cahem. Yang tahu Cicahem. Udah di sana dari kecil, 18 tahun di sana. Sebelum sampai SMA atau sampai SMA atau kuliah? Sampai SMA di sana. Di Indonesianya sampai SMA. Oh, berarti dari SMA baru tuh datang ke Jepang. Iya. Nah, datang ke Jepangnya sendiri apa dulu? Apa sekolah studi atau gimana? Waktu itu studi masuk dulu ke sekolah bahasa Jepang. Sekitar tahun 2010. Waktu itu saya pergi ke Shizuoka. Oh, Shizuoka. Bukan Tokyo ya? Bukan Tokyo. Sekolahnya namanya apa ya? Kokusai Kotoba Gakuin. Kokusai Kotoba Gakuin. Shizuoka. Dan ya. Di Shizuoka. Berapa tahun belajar di sana? Di Shizuokanya 2 tahun belajar bahasa Jepang. Abis itu asalnya ke Jepang itu mau kan SMA-nya itu anak IPA. Anak IPA. Asalnya mau nge-research. Jadi asalnya mau jadi penemu, mau jadi scientist, mau jadi engineer. Cuman pas udah belajar masuk sekolah bahasa Jepang, sadarnya telat sih. Saya nggak terlalu kuat kanji. Oh, tadinya malah pengen kuliah gitu. Asalnya mau kuliah. Asalnya mau kuliah, cuman kanjinya terlalu susah. Di situ ya emang susah ya. Ya. Di Jepang, sebelum datang ke Jepang sendiri udah pernah belajar bahasa Jepang gitu? Oh, udah sih, cuman nggak terlalu hiragana, katakana. Di SMA-nya ya? Atau ya, enggak? Bukan di SMA, beda sendiri, belajar sendiri. Oh, nah itu Nihongo Gakko selama 2 tahun. Abis itu lanjut kuliah atau gimana? Abis itu masuk ke juruan, istilahnya itu Semongakko. Semongakko ya berarti ya. Semongakko 2 tahun. 2 tahun. Semongakkonya musik di situ. Oh. Jurusan musik.
Dari situ baru nanti kayak mulai karir musiknya dari situ. Ketemu teman dari situ. Nama sekolahnya apa kalau boleh tahu? Di Shibuya, TSM, Tokyo School of Music. Tokyo. Oh, berarti dari Shizuoka langsung ke Tokyo gitu? Langsung ke Tokyo. Oh, Kang Lutfi sendiri sebenarnya sebelum kita lanjut lagi, di Indonesia orang yang suka ngeband gitu-gitu ya berarti dari kecil atau gimana? Saya waktu di Indonesianya itu sebenarnya nggak main musik. Oh ya? Iya. Oh berarti baru main musiknya di Jepang malah? Saya waktu main musiknya itu, jadi abis lulus SMA di Indonesia itu kan lulus SMA-nya sekitar Juni Juli gitu ya. Terus sampai masuk sekolah di Jepang itu mulainya April kan? Iya. Nah selama 6 bulan itu saya diajak, jadi di Bandung dulu itu ada event Jepang kayak Matsuri gitu. Iya, kayak Jepangan gitu lah ya. Jepangan lah istilahnya. Nah di situ banyak teman saya yang jadi event organizer. Tahun 2009 ya kira-kira dari situ saya kenal banyak teman. Nah di situ tuh ada teman saya yang main band nyari basis. Oh, kebetulan. Tapi emang dari awal udah bisa ya berarti? Dikit. Nah saya kira basis itu paling gampang. Senarnya cuma 4. Iya. Saya kira paling gampang, ternyata paling susah. Oh, dari situlah baru kenal musik dan lain-lain. Dari situ mulai ngeband. Sekitar 18 tahun. Mulainya 18 tahun. 6 bulan. Selama 6 bulan manggung berapa kali. Dari situ merasa cocok gitu. Seneng ya. Seneng. Di situ seneng. Terus nyampe Jepang, asalnya mau masuk kuliah karena nggak bisa. Ya susah kanji dan kanjinya. Dari situ saya mulai mau ngapain ya, dari situ ya karena senang musik jadi ya udah terusin musik aja kan. Oh, masuk tuh. Nah, kalau awal kehidupan di Jepang sendiri sempat kaget gitu nggak sih? Apalagi tempatnya Shizuoka tuh mirip-mirip nggak dengan Tokyo itu? Beda banget. Di Shizuoka saya tinggalnya, banyak yang ngira itu Shizuoka itu banyak image-nya itu Hamamatsu. Oh ya, benar. Kalau enggak itu Atami. Ya, kotanya besar gitu. Itu ada di daerah selatan Tokyo ya? Kalau saya tinggalnya itu di Shizuoka-shi, kota Shizuoka City. Di situ itu penduduknya ya lumayan banyak, cuman lebih banyaknya manula. Orang tua, banyaknya orang tua. Semua, jadi toko-toko pada tutup jam. Oh, cepat tutupnya. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Pada tutup jam 8 malam. Orang Bandung BSM kayak gitu tutup jam 10. Ya pada jam 8 baru mau main kan. Jam 8. Pas keluar ke kotanya udah pada tutup, pada gelap. Di situ kaget. Jepang kok kayak gini. Kayak gitu. Sempat Baito juga nggak sebenarnya? Sempat. Di Shizuoka juga? Shizuoka iya. Oh. Awalnya saya kerja di karena di Shizuoka itu sedikit orang asingnya masih nggak terlalu banyak waktu tahun 2010-an. Oh, udah lama juga ya? Udah lama, tahun 2000. Saya datang ke Jepangnya 2010. Nah, waktu itu banyak kerjaan tuh biasanya di pabrik. Saya kerjanya awalnya itu pabrik hampeng. Shizuoka, kuro hampeng itu. Hampeng itu biasanya putih. Kalau beli odeng, kalau yang tahu odeng, hampeng itu yang putih. Oh, ya. Yang kayak marshmallow. Oh, ya. Itu hampeng. Cuman di Shizuoka itu ada yang terkenalnya kuro hampeng.
kuro hitam, namanya hitam tapi nggak hitam sih, abu-abu. Warnanya abu-abu, bentuknya terus kayak bakpao gitu kan bentuknya, enggak juga. Keras sih Kak, gunyah-gunyah lembek. kayak apa ya? Kayak siomay. Oh ya kayak siomay. Saya juga nggak ngerti kenapa namanya hampeng gitu. Hampeng itu kan kayak marshmallow gitu ya. Kuro hampeng itu kayak siomay. Cuman gitu, tipis gitu. Oh, berarti kerjanya di pabrik yang bikin hampeng itu. Bikin hampeng. Oh. Terus-terusan di pabrik pakai masker, pakai baju putih. Ingat nggak sih di sana berapa tuh waktu itu? Tahun segitu berapa sejam? Shizuoka itu sejamnya waktu itu 800 yen. 800. ya lumayan lah, karena biaya hidupnya juga nggak ya gimana juga ya. Di Shizuoka nggak terlalu mahal. Terus kebetulan Nihongo Gakko, sekolah Jepangnya ada, istilahnya itu ada apartemen yang di dorm mitai. Oh, share house gitu ya kali ya. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu mahal. Jadi biasanya kan kalau ya kos-kosan kan mahal tuh di Jepang. Jadi satu rumah gede, satu ruangan gede itu dibagi buat 4 orang gitu. Jadi nggak terlalu mahal. Okay. Nah, akhirnya terus pindah tuh ke Tokyo, ke Semong Gakko musik. Adaptasi lagi nggak? Atau gimana tuh Tokyo? Pindah ke Tokyo tahun 2012 berarti ya? Iya. Setelah Areka. Berarti sempat ngerasain itu dong? Oh iya. Waktu gempa 2011. Iya. Waktu itu jadi setahun di Jepang. Oh iya, udah baru setahun udah ngerasain. Setahun di Jepang, terus saya waktu itu kerja di Circle K. Sekarang udah jadi Family Mart. Waktu zaman dulu masih ada Circle K di Jepang. Waktu zaman dulu. Sekarang udah jadi Family Mart. Waktu saya kerja di Circle K, kira-kira siang-siang. Terus gempanya besar banget. Semua tiang semuanya goyang. Baru pertama kali saya nangka di situ, semua orang Jepang juga. Saya kebetulan kombininya Circle K-nya itu dekat jalan besar. Terus banyak mobil yang pada berhenti. Terus semua langsung berhenti ya. Teman saya yang orang Jepang juga, gempanya gede banget, ini mah bahaya. Jadi pintu juga dibukain. Terus dari situ saya kira waktu itu waktu saya tinggal di Shizuoka, itu ada isu waktu zaman dari dulu itu Shizuoka itu ada 4 lempengan. Di situ gempanya itu besar. Jadi banyak yang ngira di Shizuoka itu bakal ada gempa besar. Pas ada gempa itu, ternyata gempanya itu bukan di Shizuoka, gempanya itu di Fukushima. Terus tapi kerasa gede juga ya. Gede banget. Waktu itu di Shizuoka 3,5 karena 4, kira-kira segituan. Kerasa banget. Berarti awal karirnya tuh justru dari Semong itu, atau sebenarnya setelah Semong itu masih sempat ngeband dan lain-lain itu? Atau Baito juga sebenarnya waktu Semong itu? Waktu Semong juga Baito shinagara. Maaf, itu campur bahasa Jepang. Sambil kerja Baito. Waktu itu Baitonya jadi bartender waktu itu. Kebetulan waktu saya di Semong Gakko nggak pernah bolos. Jadi dapat beasiswa. Enak ya. Beasiswanya full atau? Enggak, cuman dapat diskon ya. Dapat diskon. Berapa ya, lupa lagi. 50.000.
Ya lumayan atau. Ya lumayan. 50.000 kan 5 jutaan. Ya 5 juta. Itu udah Yachinnya Tokyo itu. Ya so dan. Iya kan. Ya, lumayan. Oh gitu. Dan mulai ngeband-ngebandnya pas Semongako itu apa setelah lulus sebenarnya? Waktu di Semonggakonya ya beberapa sebulan sekali manggung. Dari situ mulai banyak kenalan. Terus ya dari situ asalnya udah ada offer dari situ udah offer dari major label. Cuman teman saya itu rada nggak berani. Dari situ ya udah. Oh itu band lamanya? Band lamanya ya. Oh lumayan juga ya udah dapat. Nah kebetulan itu. Kebetulan. Dari situ nah yang main band itu, yang band sebelum Ali itu, terus sekarang band yang dulu itu namanya True Fiction. Dari situ saya kenal sama yang vokalisnya True Fiction, sama-sama main band. Dari situ abis saya lulus Semonggako. Setahun main musik di mana-mana. Abis itu saya dipanggil sama yang main bareng di True Fiction. Bahasa Indonesianya nggak keluar. Nah, vokalisnya True Fiction itu jadi gitarisnya Ali yang pertama. Oh, oke. Jadi vokalisnya True Fiction adalah gitarisnya Ali yang pertama ya. Yeah. Berarti formasi yang dulu banget. Ya. Terus dari situ saya diajak jadi ditarik. Terus jadi, itu bandnya bubarin gitu? Atau emang udah vakum? Oh, udah vakum, udah bubar. Oh, udah bubar. Dari situ lagunya Ali ada True Fiction. Dari situ diambil namanya. Oh, oke. Nah, ngomongin band Ali ini karena ini cukup unik ya sebenarnya bandnya. Kalau nggak tahu ya, mungkin teman-teman tahu lah. Rupanya di dalam band itu multi etnik. Dan nggak ada yang beneran orang Jepang gitu. Bener nggak? Kebanyakan antara itu kalau support member, jadi kan kalau manggung kita tetap banyak kan. Tetap additional playernya ada. Additional playernya ada yang full Jepang. Kalau yang dari formasi awal itu nggak ada yang full orang Jepang. Semuanya ada mix dari Amerika, ada yang mix dari Ghana. Ada yang sana nih Amerika, Ghana, Hong Kong juga ada kayaknya. Hong Kong, Itana, Hong Kong. Kalau vokalisnya Amerika. Vokalisnya Jepang, mix. Amerika. Kokuseki nationality watabung Amerika dake do. Filipin kana. Oh ya, mungkin Filipina Amerika ya. Filipina Amerika. Ali sendiri ada ininya juga ya, apa sih namanya? Ada itu tuh dari singkatan beneran ya? Itu sebenarnya itu waktu jadi tahun 2015 nih. Namanya belum ada waktu itu. Oh ini waktu bikin band terbentuknya itu belum ada namanya. Dari tahun 2015 kita latihan, kita rehearsal berapa bulan, terus udah ada gig manggung pentas, lah ya. Manggung schedule udah ada, cuman nama band belum ada. Bandnya belum ada. Itu pas udah 2016 kira-kira 2016 Rokugatsu Juni. Muhammad Ali meninggal. Oh iya ingat.
di situ kirain nggak ada hubungannya itu, tapi ada ini juga. Terus di beritanya muncul Muhammad Ali meninggal. Nah dari situ ingin jadi si Muhammad Ali itu kan petinju di Amerika. Dia namanya Muhammad Ali, orang kulit hitam, orang Islam. Tapi beken di Amerika. Semuanya nangka. Ya enggak susah gitu. Tapi dia bentrok lah semuanya. Semuanya bentrok, tapi dia itu bisa terkenal gitu. Terkenal terus spiritnya itu kan kuat. Jadi Ali juga jadi ingin ya udah minjem namanya. Cuman kalau pakai namanya Sono Mama itu nanti. Sono Mama tuh ya. Gitu aja. Pakai namanya gitu aja. Takut kena atau takut ada ya bukan apa ya, bentrok sama ini apa sih istilahnya, aduh aku juga lupa. Hak intelektual. Hak intelektual, takut kena hak intelektual. Jadi di situnya dikasih nama Alien Liberty International atau ZK. Berarti alinya dulu baru Alien Liberty International. Itu memang spiritnya sama juga ya? Nah, spiritnya sama. Liberty sama internasional. Jadi di Jepang. Jadi orang Jepang cuman tinggal di Jepang tapi nggak ngerasa orang Jepang. Orang gitu. Jepang gitu. Itu memang dari awal tuh ngebentuknya kayak gitu. Iya. Ngumpulinnya apa? Tiba-tiba gitu. Yang ngumpulinnya kayak gitu. Dan niat dari awal. Ya. Semuanya ngomong bahasa Jepang. Tapi nggak ada. Setengah bisa ngomong bahasa Inggris. Di situ jadi waktu zaman dulu itu ada jadi istilahnya. Jadi ada blok yang bisa ngomong bahasa Inggris, blok yang cuman bisa bahasa Jepang. Di situnya bentrok jadi pada. Di situ jadi membernya pada berhenti gitu lah. Nah, kalau formasi sekarang yang tetap itu ada berapa orang? Sekarang 3 orang. 3 orang. Tadinya dari 8 maksimal. Banyak juga ya waktu itu. Waktu dulu kan 8. Yang 3 orang sekarang ini dari awal udah ada? Yang awal itu cuman saya sama Leo vokalisnya. Gitarisnya itu udah yang gitaris yang kedua. Berarti yang dari 8 orang awal itu cuma 2 orang yang masih gitu. Yeah. Gitu. Oke. Kan balik lagi ke Ben Ali itu. Sebenarnya mungkin nggak tahu ya, ini penasaran. Ben Ali kan waktu di YouTube sempat masuk tuh di The First Take gitu. Gimana rasanya Mas dulu? Karena aku pribadi merhatiin banget sih YouTube-nya gitu. Kayaknya atau jangan-jangan Kang Lutfi orang Indonesia pertama yang masuk The First Take Legend. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu tuh beneran kayak gitu, beneran. Cuman waktu itu ada yang Mas saya juga nggak ngeh gitu. Asalnya pertama bisa disebut juga orang Indonesia pertama gitu. Bisa juga gitu. Cuman waktu saya juga nggak sadar sampai pas ada gitaris yang baru itu Seza bilang ke saya gitu. Moska itu jangan-jangan Lutfi orang Indonesia pertama yang mainin anime ya. Iya bisa juga ya. Soko tuh. Soko deh mau nangka. Nggak tahu. Karena nggak tahu. Gitu. Terus kan kalau nonton kalau nontonin The First Take kan kayaknya intimidatif banget ya video. Intimidatif itu. Itu gimana rasanya? Intimidasi. Beneran segitu pressure-nya gitu. Pressure-nya disengajain. Biasanya kan kalau misalnya manggung juga kan cuman first take. Manggung itu first take. Cuman bisa sekali kan manggung. Secara konsep ya. Konser itu kan emang cuman sekali gitu.
Cuman karena itu di take, konsepnya itu live performance, konsepnya itu kayak gitu. Cuman yang bikin kesel itu semua staffnya bilang cuman sekali, tiap lewat cuman sekali. Ya nggak usah dibilangin juga tahu, gitu. Nggak usah dibilangin juga tahu. Gitu. Oh baru tahu, kayak gitu ya? Iya, tiap lewat cuman sekali. Itu sengaja kali ya? Oh, itu teman-teman. Jadi kalau yang nggak tahu ya, sebenarnya di YouTube tuh ada YouTube kayaknya punya orang Jepang ya, nggak tahu. Sony punya ya. First Take. Jadi ada satu YouTube yang dimana biasanya yang datang itu biasanya udah ngetop lah ya. Dan semua orang yang datang ke sana tuh kayaknya nervous, semuanya nervous. Kayak nervous, mau sebintang apapun. Nervous, semuanya nervous. Ya kalau sekelas kayak Avril Lavigne kan ya udah beda cerita ya. Tapi yang Jepang itu kelihatan banget itu. Rupanya memang disengaja supaya orang-orang tuh nervous gitu nervous. Ya. Jahat. Baru tahu. Jahat. Tapi jadi kelihatan di situ. Iya. Cuman jadi kelihatan mana yang memang misalkan kalau penyanyi mana yang beneran bisa nyanyi, tapi itu beneran sekali itu. Cuman sekali. Jadi si staffnya itu malah ingin lihat salahnya. Soalnya kalau salah itu istilahnya itu ya di situ kan yang paling manusiawi. Oh benar. Di situ ya paling nervous. Dibandingin gigs yang lain justru di First Take lebih nervous. Nervous. Yang First Take yang dulu itu kan gara-gara drummernya ditangkap. Ditangkap. First Take yang pertama itu udah hilang. Sekarang itu yang ada di YouTube itu yang diisi penonton. Oh yang kerjasama sama salah satu provider itu ya? Iya. Di situ. Oh sebenarnya udah dua kali. Udah dua kali. Udah 2 kali. Oh yang kasus itu teman-teman bisa cari sendiri lah ya. Tabung ada. Ada kok. Ada yang bahasa Inggrisnya ada. Ada. Di-upload sama orang lain. Jadi yang pertama itu gara-gara kasus itu dihapus sama mereka. Dihapus. Terus diundang lagi. Diundang lagi. Cuman yang kedua itu untuk pertama kalinya First Take diisi penonton. Terus penontonnya diem banget ya. Semua penontonnya itu diem. Jadi penontonnya itu sekitar ada 2.000-3.000 orang. Semuanya diem, nggak bersuara. Jadi kerasa gitu tatapan tajam 3.000 orang. Terus semua orangnya juga karena mereka itu karena takut bikin suara. Jadi mereka juga nervous. Mereka nervous jadi nggak bisa batuk, nggak bisa bersin. Oh beneran kayak nonton ini kali ya, orkestra gitu-gitu ya. Terus karena gerak pun kayak ditahan. Ya gitu. Ditahan. Ya, kalau kata saya gerak juga nggak apa-apa kan. Gerak nggak apa-apa. Cuman karena jangan bikin suara, sama staffnya jangan bikin suara. Terus semua 3.000 orang semuanya diem, nggak gerak, nggak bersuara. Karena terus 3.000 orang itu nervous. Soalnya 3.000 orang nervous gak? Soalnya 3.000 ya Pak, bahasa Jepangnya nyampur. Gara-gara 3.000 orang itu gara-gara 3.000 orang nervous, kita yang di panggung ikutan. Kerasa bener-beneran kerasa. Itu paling aneh. Jadi selama ini manggung First Take yang itu paling aneh, paling kerasa, padahal itu udah datang yang kedua itu. Udah kedua kali. Lebih nervous yang kedua malah. Iya. Karena 3.000 orang nggak semuanya pada diem itu. Treatmentnya tetap sama, ini cuma sekali. Cuma sekali. Tetap kayak gitu juga. Krunya sama kayak gitu.
Oh gitu. Ya pantas sih, pantas. Karena ya memang apa ya? Tapi ide itu bagus sih. Karena justru uniknya manusia kan di salahnya enggak sih? Ketika salahnya itulah yang membuat mereka jadi manusia. Jadi memang ya ini opini pribadi aja, kalau nonton The First Take tuh beneran kayak apa ya istilahnya ya? Ya kalau orang tuh bugil gitu ya. Istilahnya iya kan? Iya. Music porn. Jadi kalau teman-teman bisa nonton, bukan promosi ya, tapi ya tonton aja. Jadi di situ bakal tahu tuh mana yang memang orangnya tuh apa ya, pede abis tuh apa yang mana ada orang yang benar. Kan kita selalu, apalagi idol ya, kan kita selalu dengernya kan rekaman atau enggak konser yang ramean gitu. Nah ketika di situ kan kelihatan tuh, apa ada falsnya gini-gininya gitu tuh ada di First Take gitu. Oh baru tahu ya, berarti memang dari krunya sendiri pun memberi pressure ya. Krunya juga nervous karena mereka nggak bisa bikin kesalahan. Mereka juga nggak bisa bikin kesalahan. Jadi kalau misalnya bener. Karena lupa neken rek tuh Kak. Lupa neken rekam, pasti dimarahin. Jadi semuanya pada nervous. Oke. Nah, kan teman-teman seperti yang aku udah cerita di awal. Jadi Ali itu sempat jadi soundtracknya Jujutsu Kaisen yang endingnya. Dan banyak banget ya yang denger ya. Ada 137 juta kalau di platform yang hijau ya. Iya. Ada 130 juta. Iya. Terus ada yang lain nggak? Atau enggak yang itu tuh apakah kalau jadi soundtrack itu tuh gimana sih? Apa ditawarin atau gimana sebenarnya? Biasanya itu soundtrack itu kompetisi. Jadi kita itu jadi ada dari produser si ininya, animenya. Ya jadi kayak ada anime. Jadi ada manga, ada komik yang mau bikin animasi. Terus dari situ production animasinya bikin kayak sayembara. Dibagiin ke kompetisi ya buat manajemen agent gitu ya. Macam-macam, jadi ada yang datang ke Sony ya, Ali itu di Sony. Ya ada yang datang ke Sony, ada yang open ke semua orang. Nah, dari situ yang ya kebetulan aja dapat gitu. Kita nggak ngira Jujutsu Kaisen bakal segininya terkenal gitu. Waktu itu ya. Waktu itu. I mean like waktu itu jadi kan kita nggak tahu Iya benar-benar. Si animasinya bakal kayak gimana. Belum tayang kan berarti ya? Belum tayang. Jadi kan iyalah belum tayang lah pasti. Belum tayang ya nggak tahu kan, tergantung produksinya kan. Jadi kalau misalnya animenya jadi jelek, animenya kualitasnya jelek, ya kita jelek. Juga kita jelek, nggak tahu gitu. Cuman emang ceritanya karena bagus, ceritanya emang rame. Jadi pas muncul bagus banget, kualitasnya bagus, pakai 3D rendering, semuanya kan mantep. Ya untung aja. Nah sejauh ini kalau sama Ali, selain yang ya mungkin ada konser kecil dan lain-lain, udah kalau di Jepang udah kemana aja? Jepang itu kira-kira udah banyak tempat. Hokkaido beberapa kali, ke berbagai tempat. Prefecture juga udah. Ke prefecture yang jauh belum terlalu sih, cuma Fukuoka.
kayaknya udah hampir semua, tapi belum ingin pergi ke semua. Cuman ada yang nggak kesempatan pergi karena daerah sananya nggak ada live house. Kalau nggak kurang fan base-nya Sekunai sedikit di sana. Nah kalau di luar? Di luar itu pertama kita ke Saudi Arabia. Kenapa Saudi Arabia? Saya juga nggak tahu. Saudi Arabia dapat offer. Jadi di Saudi Arabia itu tahun nggak naik haji kan? Ya umroh. Umroh. Waktu ke sana, jadi Saudi Arabia itu mulai buka untuk travel tahun 2022 lupa lagi. Sekitar segituan. Saudi Arabia itu udah mulai open buat travel. Jadi travel visa itu udah ada. Sebelumnya itu belum ada. Harus umroh, kalau nggak haji, kalau nggak ya kerja, yang kayak gitulah. Nah dari situ kita itu diundang sama pangeran yang suka anime. Kebetulan itu pangeran yang suka ngegame kayaknya. Kayaknya ada seorang pangerannya, ada banyak kan? Oh iya banyak. Terus pangerannya itu dia itu bikin event. Jadi ada tempat kayak mallnya itu gede banget, mall. Cuman bukan mall yang kayak gini. Jadi daerahnya itu kayak mall. Jadi semuanya itu kayak kota, kayak kota kecil gitu. Nah di kota kecil itu ada desa di situ, Anime Village. Anime Village Nonakari. di dalam Anime Village. Di dalam Anime Village-nya itu. Nah kita manggung di sana. Oh berarti bawain lagunya itu kau? Iya. Lost in Paradise itu ya? Iya. Kita di sana manggung sejam setengah di sana. Mantap. Berarti nggak satu lagu, beberapa? Berarti konser ya? Konser di sana 1 jam setengah. Di sana, nah orang-orangnya itu pada nggak biasa sama live music. Waktu lihat juga mereka nggak tahu. Jadi karena entertainment itu masih tabu ya kayaknya. Tabu, kinda. Iya. Jadi mereka itu nggak, waktu musik juga mereka jadi nggak sama, ritmenya itu nggak sama. Semuanya beda-beda. Jadi ada yang nari gimana gitu. Jadi ya ngerti. Ya, semuanya beda-beda, ngelihat juga. Kayak sibuk, bukan sibuk ya, kayak mengekspresikannya beda-beda. Ekspresinya beda-beda. Kan beda kalau memang orang udah sering ke konser musik gitu. Udah ke konser musik biasanya musik rock gitu kan, kayak apa satu gerakan suara gitu-gitu ya. Satu gerakan. Nah, kalau nggak tepuk tangan yang semua orang sama gitu. Sama ya. Oh itu? Enggak. Kayak orang Jepang mabok ya. Wow. Oh. Cuman semua karena mereka nggak terlalu biasa dengan entertainment. Mereka itu pure sama entertainment. Mereka pada teriak, pada ketawa. Wah, Abar itu mau hebat lah. Terus jadi tulus malah ya. Tulus, semuanya pure, tulus. Pas udah selesai manggung langsung pada datang. Ya, penonton pada datang, minta foto, minta tanda tangan. Pertama malah langsung Saudi Arabia. Indonesia pernah nggak sih? Enggak. Belum ya. Belum. Waktu itu ada offer, cuman istilahnya itu ya budgetnya kurang. Kita kan banyak staffnya banyak, jadi ya, staffnya banyak. Jadi rada ribet di situnya. Jadi atau kalau ke Indonesia itu visanya ribet. Oh iya. Iya, ribet. Jadi kalau misalnya jadi makanya promotor suka rada ribet itu di situnya. Jadi visa job harus dapetin visa dulu dari Indonesia. Dari situ
nanti apply visa. Di situnya ribet sih. Oh. Jadi nggak itu aja. Nah, selain ke Saudi kemana? Udah. Saudi, abis itu ke Taiwan. Oh, Taiwan. Hong Kong. Terus bulan depan ke Shanghai. Oh, Cina. Terus Juli ntar ke Brazil. Oh, kapan ke Indonesianya gitu ya. Ya, pasti teman-teman nanya gitu. Questionnya kapan ke Indonesianya? Ya, tanya promotornya tuh. Mudah-mudahan waktu itu inginnya ke Java Jazz. Oh iya, iya benar bisa banget itu. Kebetulan waktu itu asalnya kan kita itu kenalan baik dengan Blue Note Jepang. Ya, Blue Note Jepang. Nah, biasanya kalau yang artis yang manggung di Blue Note Jepang biasanya langsung, jadi kebetulan manggung di Blue Note Jepang Mei, seminggu di Jepang. Nah, habis itu langsung, karena sayang nih kan orang Amerika atau enggak orang Brazil datang ke Asia itu kan lama tuh. Lama, jauh ya. Jauh banget. Jadi abis manggung di Jepang selalu dimasukin ke Java Jazz. Slotnya ada. Kebetulan slotnya ada. Jadi Ali asalnya mau manggung di sana. Rencananya. Oh ya, ya mungkin kayaknya slotnya keisi sama artis lain. Ya mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan. Semoga ditunggu teman-teman yang di Indonesia gitu. Ingin main ke sana. Sekalian pulang kampung atau enggak? Ingin pulang kampung gratis. Itu dia. Benar banget. main ke Saudi Arabia gratis. Gak sekalian umroh. Inginnya umroh. Waktu saya ke sana ada translatornya orang sana. Nggak percaya saya orang Indonesia. Nggak percaya. Mungkin pas datang gitu, kan mereka taunya dari Jepang gitu. Mereka nggak percaya. Waktu datang terus kita salam, kaget mungkin mereka. Asalnya merekanya itu nggak percayanya cuma orang Jepang. Terus saya bilang, jadi kita itu pergi ke kota lama. Jadi ada old city, ada kota lama itu di Saudi. Nah, dari situ dekat ke Madinah. Saya nanya ke translatornya. Ke Madinah dekat. Terus yang teman-teman orang Jepang juga, yang teman-teman saya, oh iya ingin lihat ke Madinahnya. Cuman kata translatornya, kalau yang ke Madinah itu cuman orang Islam yang bisa. Saya orang Islam. Bisa dong. Oh bohong. Kayak gitu dah. Ya. Oke. Nah, ini deh. Apa? Kalau tapi nggak tahu ya. Tapi sebenarnya pengen nanya juga sih. Dunia entertainment di Jepang tuh kayak gimana sih skenanya? Apakah? Tapi nggak tahu juga ya di Indonesia seperti apa ya? Apakah sama? Saya nggak tahu yang di Indonesia masalahnya. Tapi kan kayak ya maksudnya kayaknya keras gitu kayaknya. Enggak keras juga. Disebut keras. Enggak ya? Gimana? Keras itu kayak gimana gitu. Masalahnya nggak tahu, lembutnya aja nggak tahu. Oh iya, pembandingnya nggak ada. Pembandingnya nggak ada aja. Saya cuma tahu entertain di sini gitu. Iya karena misalkan nggak tahu ya ini kayak dengar-dengar dari orang misalkan bahkan di dunia entertainment di Jepang sendiri tuh masih ada senioritas gitu kayak gitu. Sebagian ada. Jadi kalau misalnya itu jadi istilahnya itu ada dari Sedai. Generasi atau generasi. Jadi ada generasinya. Jadi ada generasi yang junior seniornya itu kuat banget. Terus
mulai sekarang itu jadi ada generasi baru yang mulai free. Oh, jadi orang-orang yang emang culture-nya kayak gitu udah mulai perlahan udah mulai keluar gitu ya? Keluar atau keganti keluar, ya? Keganti otomatis dikit-dikit. Ya namanya regenerasi kan. Regenerasi. Oh berarti maksudnya yang orang yang masih paham senioritas agak lama gitu tuh orang-orang lama lebih tepatnya. Tapi lebih gampang jadi teman sama yang generasi lama. Oh iya. Generasi baru itu pada nggak punya teman. Jadi kalau generasi lama itu kenal satu orang, ntar kenal sama orang lain, kenal sama temannya, kenal temannya. Kalau udah sadar satu festival teman semua. Oh. Generasi lama kayak gitu. Oh ya. Kalau generasi baru mereka pada nggak terlalu keluar, jadi ada ruang ganti kan. Generasi baru nggak terlalu sering keluar dari ruang ganti, jadi pada diam gitu. Jadi nggak ngobrol juga, nggak terlalu mau ngomong apa juga, nggak tahu mau ngobrol apa. Kalau sama yang generasi lama itu biasanya karena temannya sama, kalau nggak pernah ngobrol dengan keluarga gitu. Jadi obrolannya ada gitu. Dengan generasi baru nggak tahu ngomong apa. Oh, jadi justru sama generasi lama itu ininya ya, koneksinya malah jauh lebih apa ya? Ininya lebih kuat ya. Istilahnya mah solidaritas. Iya, solidaritas. Kayak big family, iya Pak. Oh, oke. Nah, di Jepang festival apa ya paling gede pernah tampil? Paling gede. Yang mungkin orang Indonesia Summer Sonic. Oh, Summer Sonic pernah. Temen di panas banget gak sih? Di Osaka. Saya mainnya di Summer Sonic Osaka. Terus kebetulan di indoor. Oh, enak. So, ada AC. Summer Sonic ya, panas ya. Kan biasanya di stadium, stadium terbuka. Kita waktu manggung di sana di substage, di yang kecilnya. Kecil, disebut kecil juga masuk sekitar 2.000-3.000 orang. Cukup besar. Oke ya, mungkin itu buat pertanyaan yang seputar dengan Ali Band sendiri. Sekarang pengen tahu nih, Kang Lutfi sendiri ke depannya. Ya, ke depannya apakah ya mungkin kemungkinan bakal terus berkarir di sini ya, tapi apakah kepikiran gitu bakal misalkan balik ke Indonesia atau ngapain, atau kayaknya bakal lama gitu di Jepang atau gimana? Ya, kalau yang udah tahu ya, kalau misalnya yang lihat Insta saya pasti ya tahu. Cuman kalau yang belum tahu, saya punya anak di Jepang. Jadi ya saya bakal tinggal di sini ya kira-kira ya sampai lumayan gede lah gitu. Masih belum ada rencana pindah sih. Ya ke Indonesia juga nggak tahu, karena udah di sininya udah lama. Udah hafal di sini lah ya mulai. Udah hafal di sini. Jadi kalau misalnya walaupun istilahnya pulang ke Indonesia, kalau ya pulang ke Bandung lah, kalau nggak ke Jakarta gitu. Mau ngapain juga nggak tahu. Main musik juga nggak ada temannya di sana kan. Jadi ya istilahnya kan nggak ada koneksinya. Gitu. Ada ketang. Ada teman. Cuman ya rada aneh aja, tiba-tiba pulang gitu. Tiba-tiba main sama kok main sama penyanyi itu, kenapa main sama ini, pada cemburu. takut. Nah, kalau sama musisi yang sekarang ngikutin gak sih yang Indonesia itu nggak terlalu sih, cuman sebagian saya tahu. Kalau misalkan suatu saat ada pengen collab, kira-kira pengennya sama siapa kalau Indonesia? Saya waktu
Mas saya kenal baik sama Sarah Fajira. Oh iya. Terus teman lagi itu David, kenal David? David Naif? Bukan. David YouTuber rap atau David Beat? Enggak. Asalnya YouTuber. Sekarang dia nge-rap. Oh, rapper. Ya. David Beat. Terus sama siapa? Ya, saya baru kenal dikit sih musisi sekarang. Kalau nggak sama ini sama vokalisnya Mocha. Ini Arisa. Istrinya Hiroaki Kato ya. Oh iya. Oh masuk sih. Orang Bandung sama. Oh, orang Bandung. Orang Bandung. Ica juga orang Bandung. Iya, Ica juga orang Bandung. Memang kayaknya Bandung itu apa ya, tempatnya lahir pada musisi nggak sih? Ya, kebetulan nggak ada kerjaan. Kebetulan nggak ada kerjaan, di kamar ada gitar. Oke. Sama mungkin ini terakhir. Biasanya pertanyaan ini bakal ditanyain sih ke orang-orang yang datang ke podcast Night in Tokyo. Jadi ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu kira-kira apa yang disuka dan nggak disuka dengan kehidupan di Jepang? Disukai sama nggak disukai kehidupan di Jepang. Yang disukai di Jepang itu aman. Ya. Nggak takut. Jadi nggak ada jambret lah ya. Nggak ada jambret. nggak ada jambret. Pulang malam-malam juga nggak takut. Nggak ada begal gitu. Nggak ada begal. Terus nggak ada razia. Tapi kalau ketilang 7.000. Nggak ada razia. 700.000 berarti. Iya. Ya itulah aman. Yang nggak disuka di Jepang itu susah jadi teman baik. Bahkan Kang Luffy sendiri 14 tahun masih merasa kayak gitu di Jepang. Iya sih. Kirain cuma apa ya, insight atau ini dari anak-anak baru sih, tapi yang udah 17 tahun pun 14 tahun pun emang kayak gitu emang budayanya. Teman baik saya di Jepang itu biasanya mix. Teman paling baik saya itu half Indonesia. Atau ibunya orang Bali. Tinggal di Okinawa sekarang. Oh, Okinawa. Banyaknya nggak tahu kenapa, jadi kayaknya kalau dengan orang Jepang itu mereka ada batas. Jadi ada bubble sendiri gitu juga ya. Tapi apa sih? KB ya. Ada KB, ada tembok tak terlihat. Tapi kalau yang sodane. Apa gara-gara bahasa juga sih? Enggak juga ya? Enggak juga. Emang susah aja ya? Jadi di Jepang itu kan biasanya teman baik itu dari TK, kalau nggak dari SD. Oh, jadi ya, kalau nggak SMP kenal gitu, dari kecil. Udah lama. Atau Jimoto, hometownnya sama, kampungnya sama, kampung halamannya sama, jadi teman gitu. Ya, kalau saya ngobrol dengan orang Jepang nggak ada yang nyambung. dari Indonesia. Cuman yang pernah ke Indonesia bakal setidaknya ada excited dikit lah. They're more open. Mau nangka. Iya, agak terbuka. Pernah ke Bali. Nah, dari situ ngomongnya Bali terus. Saya orang Bandung. Saya orang Bandung. Siapa orang Jepang ke Bandungnya? Iya, saya dikit orang. Dikit. Kato Sanggurai. Oh iya. Iya benar. Oh ya.
kirain itu cuma kita yang baru apa ya namanya, itu perasaan kita doang yang baru datang, rupanya emang. Tapi itu sebenarnya mirip dengan orang Indonesia juga, itu kayak itu tuh jadi East Island itu pulau, jadi istilahnya itu seikaku karakteristik yang tinggal di pulau. Orang Indonesia juga kan kalau misalnya dari luar Indonesia gitu, jadi untuk jadi teman butuh waktu lah. Ketemu. Tapi kalau misalnya di tempat yang jauh, di rantau, ketemu sama orang yang sama-sama kampungnya sama, tiba-tiba jadi teman baik kan gitu. Mungkin karena di Jepang orang-orang yang mix biasanya tuh punya perasaan yang sama, jadi mereka malah nyambung gitu. Iya. Lebih gampang sama orang foreigner ya daripada beneran orang Jepang doang gitu. Ya, orang Jepang kan bedanya kan orang Indonesia itu ada waktu dijajahnya. Waktu dijajahnya. Jadi banyak udah biasa dengan orang asing. Benar. Udah biasa dengan orang asing. Jadi kalau misalnya lihat aja di Bandung, jadi kalau ada yang kulitnya putih, ada yang blasteran. Jadi kita itu udah biasa lihat orang bule ngomong bahasa Sunda, udah biasa kan. Orang Dago tuh. Teman saya temen SMA saya kayak gitu. Ya, wajah bule ngomong bahasa Sunda. Ya YouTuber kan ada Londo Kampung juga kan, bule tapi ngomong bahasa Jawa. Jawa. Ya, kayak gitu jadi udah biasa. Terus kulitnya hitam juga udah biasa. Di Indonesia di sini kulitnya hitam ada, kulitnya putih ada. Iya sih. Matanya belum, matanya sipit, semuanya ada. Ya udah biasa lihatnya juga. Iya, di Jepang kan cenderung homogenik. Ya jadi cuma orang Jepang. Baru buka juga nggak terlalu lama, dari 1800-an. Ada Bampaku. Iya. Ya Nggak sebelumnya dia nutupin diri. Jadi nutupnya itu karena lama, jadi ya gitulah. Dan itunya aksesnya juga cuma dari Kyushu doang. Iya kan, jauh banget nih. Oke, nah kalau kebalikannya, kira-kira apa yang disuka dengan kehidupan di Indonesia? Suka dan nggak disuka dengan kehidupan di Indonesia? Yang disuka di Indonesia itu makanan. Kalau sekarang makanan bisa masak? Bisa masak. Oh, untung ya kalau bisa masak. Bisa masak. Masak Sunda gitu. Malah nggak masak Indonesia. Nggak ada bumbunya. Nggak ada bumbunya. Terus bumbu Indonesia mahal. Oh iya juga sih. Kalau di Indonesia itu ya kangen makanan. Makanan, terus makanan ya banyak. Makanan. yang seneng di Indonesia ya makanan. Terus ya tergantung pulaunya juga kan. Saya belum pernah. Saya inginnya sih ingin main ke seluruh pulau. Cuman saya baru Jawa sama Bali aja gitu. Waktu saya main ke Bali, Bali kayak gini, jadi makanannya beda. Cuman saya udah mulai seneng dari situ, mulai Indonesia itu budayanya banyak, jadi saya mulai suka dari situ. Kalau yang nggak disuka? Yang nggak disuka di Indonesia banyak korupsi. Diberesin atuh. Beresin atuh. Dari korupsi kecil sampai kemarin korupsi nyoblos besar. Ya? KTP masih Indo. KTP udah nggak ada. Tapi paspor masih ada. Paspor juga udah nggak ada. Serius? Ya waktu itu pulang. Waktu itu masih Indonesia. Oh berarti udah ganti keluarga negaraan apa? Abisnya kan kerjaannya di sini terus banyak kerjaan di luar negeri. Oh repot ya, pakai paspor Indo. Paspor Indonesia itu untuk waktu itu aja
waktu itu aja orang Indonesia mau jadi istri saya itu orang Filipina. Jadi kerabatnya istri saya itu diundang di kedutaan Amerika. Buat ada makan. Kedutaan yang di sini ya? Kedutaan Amerika di Jepang. Terus kebetulan saya waktu itu masih belum nikah. Saya sama istri saya itu diajak juga, mau nggak ke sana? Istri saya bisa ke kedutaan Amerika, paspornya Filipina. Saya paspornya Indonesia, ditolak. Ditolak di kedutaan Amerika, nggak bisa. Kalau misalnya mau masuk, silahkan ikut prosedur dulu. Prosedur dulu. Nah, setelah prosedur itu paling cepat 1 bulan. Loh. Oh, jadi harus nyiapinnya sebulan kalau mau ke sana. Terus sebulan juga belum tentu dapat. Dari situ, wah, orang Indonesia ribet. Saya suka Indonesia. Cuman politiknya enggak gitu. Kekuatan diplomasinya juga kurang juga ya. Di situnya kan kembali lagi ke politiknya. Jadi ribet. Lihat berita Indonesia juga. Oh, masih ngikutin? Iya, lihat kayak postingan teman kali ya. Saya Twitter, impas sekarang X. Saya lihatnya yang Indonesia. Lagi orang Indonesia tuh liatin apa gitu ya. Liatin apa gitu. Liatin nangka capres gelut. Capres gelut. Keluar. Wow, udah gede atuh tuh. Berarti dari tahun berapa? Pas di Jepang berapa tahun itu? Atau baru-baru ini enggak ya? 10 tahun di Jepang. Pas 10 tahun Jepang? Niseniju gurai. Niseniju. Kirain PR doang, enggak ya? 2020. Katanya emang lebih gampang jadi. Lebih gampang jadi orang Jepang daripada daftar PR. Ya. Karena menguntungkan mereka kan. Iya. Ada benefitnya. Kalau PR kan benefitnya mirip, tapi dia nggak dapat benefitnya, makanya lebih susah kan. Kalau PR itu istilahnya itu, istilahnya itu saya mau uang Jepang, cuman saya nggak mau jadi orang Jepang. Iya, benar. Mau fasilitas Jepang tapi nggak mau jadi orang Jepang gitu. Nggak mau. Ya kalau misalnya ada apa-apa di Jepang saya kabur. Gitu. Jadi emang ribet permanent resident. Oh gitu. Oh berarti ke Eropa aman lah ya. Aman. Ke Amerika juga aman. Nggak perlu pakai ini. Oh ya. Ya itulah namanya untungnya paspor Jepang sih sebenarnya. Oke. Nah terakhir ada nggak project selanjutnya dari Ali Band gitu? Misalkan ada ngisi soundtrack lagi gitu atau tour dekat-dekat ini, atau ada rencana bikin single album yang baru keluar itu yang jadi openingnya Fable. The Fable. Yang anime bukan? Anime. Waktu itu baru keluar, terus ya tadi disebutin ke tour pergi manggung di Shanghai, di Brazil. Terus kapan ke Indonesianya ya? Iya. Ingin ke Indonesia, dipanggil atuh. Iya, Java Jazz. Masa Java Jazz udah banyak datengin musisi Jepang, setidaknya inilah. Ya setidaknya
Meskipun setidaknya event Jepangan dipanggil tuh. Dipanggil Matsuri gitu. Tapi udah agak berkurang di Indonesia sekarang. Iya, berkurang. NIC saya udah nggak ada. Afa. Kalau ini album belum single ada. Belum ya? Belum. Berarti lebih banyak di konser dan sekarang banyaknya konser sama ya sekarang lagi fokus karena baru keluar yang opening yang anime. Paling bakal bawain lagu itu buat ke festival. Kayaknya tahun ini banyak festival juga di festival Jepang. Mungkin itu aja teman-teman buat episode kali ini. Terima kasih Kang Lutfi udah nyempetin datang berbagi cerita di Night in Tokyo. Ya, sorry bahasa Indonesianya rada mandet. Kalau misalnya dipanggil lagi bakal sedikit latihan. Sedikit latihan. Bakal latihan dulu sebelum datang. Ya gak apa-apa lah. Indonesia gak enak. Ya memang agak susah ya karena aku pribadi sendiri ya, mungkin secara percakapan sehari-hari itu, ini mungkin teman-teman yang memang nggak cuma di Jepang, di luar negeri yang lain pun akan merasakan yang sama gitu loh. Ngomong biasa sehari-hari sih bisa, tapi ketika udah mulai kayak misalkan satu ke topik spesifik yang butuh kata yang agak susah tuh pasti nggak keluar sih itu. Hese, tapi lamun pakai bahasa Sunda mah lancar, tenang. Malah bahasa Sunda mah lancar. Bahasa Sundanya yang lancar. Bahasa Sunda mah lancar. Tapi bahasa Indonesianya belibet. Di SMA-nya di mana? SMA-nya 19. Dago. Oh, Dago. Adik sih di 2 sih. 2. Kakak saya di 2. Oh iya. Kakak saya mah anak pinter. Kakak saya mah pinter. Terus sekarang kerja di provider di Jakarta. Di provider HP. Kalau saya mah double. Jadi di Jepang ngeband. Di kata bapak saya ngamen. Tapi sempat pernah ngamen di enggak kan? Atau ngamen enggak pernah di yang apa, bukan apa tuh yang di pinggir jalan itu? Enggak pernah. Oke, ya itu pokoknya terima kasih udah datang dan berbagi cerita. Semoga bisa menambah informasi buat teman-teman atau bisa menginspirasi teman-teman yang dengerin podcast ini. Terima kasih juga buat teman-teman udah selalu dengerin Night in Tokyo. Thank you. Jangan lupa juga Kang Lutfi ada Instagram? Ada. Kalau mau ngikutin misalkan Instagram bandnya juga boleh, Kang Lutfi juga boleh. Di mana? Instagramnya itu Nanggoku Rufi. Nanggoku _RUFI. Nanggoku. Atau nggak bisa ya teman-teman yang pengen tahu informasi berkaitan tentang band Ali sendiri juga sering ini ya, sering share dan lain. Ya bisa di follow teman-teman, dan jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini dan hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan jangan lupa teman-teman kunjungi juga di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru sekarang, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi terima kasih Kang Lutfi udah berbagi cerita, udah datang di Night in Tokyo. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin. Sekian dulu buat episode kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye. Hatur nuhun.